Joko Widodo membuat aturan Kepres 17, oke, bahwa anak-anak atau keturunan PKI mendapat kalau yang mendapat santunan berarti itu korban. Pelakunya siapa? Berarti tentara atau rakyat atau kelompok Islam. Jadi saya sampaikan terbalik-balik. Yang kedua, Joko Widodo mungkin ya dari mana kampungnya Jawa Tengah, nanti saya salah lagi ngomong gitu ya. Oh ya lagi begitu ya. Ya. Nah, merasakan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Enak juga, kursinya empuk. Ya, dari kursi empuk saya duduk ke kursi kayu, maka saya tidak akan mau. Betul? Karena sakit pantat saya. Ya, supaya ingat ini, saya poin-poin supaya Bapak Ibu ingat. Selanjutnya, enak juga jadi presiden, duitnya bertambah banyak. Ngatur sumber alam maunya gua, bini gua juga boleh ngatur gitu kan. Maka Joko Widodo ingin setelah Joko Widodo mau 3 kali, tidak boleh anaknya disodor. Berarti negara republik itu sudah dirubah menjadi negara, bukan negara tetapi kerajaan. Nah, kalau kerajaan berarti Joko Widodo itu bangsawan. Bangsawan dari mana? Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim sebagai pemrakasa pertemuan begitu. Sehingga pada siang ini kita kumpul bersama-sama. Yang pertama adalah saya purnawirawan dari Angkatan Darat. Tentara itu lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat untuk kepentingan rakyat. Itu yang perlu rakyat tahu. Terima kasih. Pak Muslim, karena ini ceritanya agak sensitif Pak Muslim judulnya ini ya. Bagaimana kalau pemaskulan Prabowo realistis atau tidak, kan itu ini sensitif ini. Jadi saya harus berbicara agak panjang dan tolong kalau lebih dikit jangan marah Pak Muslim ya. Gini Bapak Ibu, saudara-saudara saya, negeri ini punya kita, betul? Kalau negeri ini punya kita, mari kita sayangi. Wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke, kan begitu? Ya. Baik, saya sedikit bercerita mundur supaya nanti kalau ada orang bertanya, mau nggak Mas Gulen Prabowo? Silakan, mau jawab mau tidak, silakan sendiri. Tapi saya bercerita dulu. Dulu Republik ini berdiri bertahun-tahun, orang tua kita berjuang. Katanya kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Saya tanya bapak-bapak yang udah lebih tua dari saya begitu, berapa jumlah Belanda datang ke Republik ini? Kok bisa menguasai Republik ini dengan lama waktu 350? Berapa kira-kira? Berapa juta? Kan tidak sedikit. Kenapa bisa menguasai selama itu? Karena dari kita ada yang menjadi pegang itu ya, khianat. Baik, karena pengkhianat ini saya lihat dari dulu sampai sekarang masih terus ada gitu ya. Lanjut. Setelah Indonesia merdeka, maka berdirilah Republik ini 17 Agustus. Berbentuk republik yang demokrasi. Begitu kan? Demokrasi itu berarti kekuasaan ada di tangan
Nah, untuk menyelenggarakan negara RI itu, maka dibentuklah atau dibuat, siapa yang akan mengelola ini? Pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah petugas rakyat. Jadi kalau ada anggota DPR yang di Senayan, kalau ada orang menghadap harus mengatakan yang mulia gitu. Saya rada bingung gitu. Ya, betul nggak dulu ada? Ya, sampai ribut. Panggil yang mulia, kalau nggak keluar. Enak amat gitu ya. Nah, bapak itu digaji dari siapa? Uangnya rakyat. Oke. Setelah Bung Karno sampai terakhir Pak Bowo sekarang. Rasa-rasanya yang membangun rasa kebangsaan dari Bung Karno sampai sekarang, kalau kalau dikatakan susut gitu ya, susut, hampir tidak ada. Tidak dibangun merasa negeri ini milik kita sendiri, betul? Yang ada adalah kepentingan kelompok dan pribadi. Kalau kata ya agak intelek tadi, nationnya tidak dibangun, rasa kebangsaan tidak dibangun. Rasa kebangsaan tidak dibangun ini lebih diperparah dari zaman Jokowi. 10 tahun Jokowi Dodo. Saya ambil yang poin-poin penting aja supaya saya tidak dimarahin Pak Muslim. 65 itu peristiwa G30S yang memulai membunuh manusia itu siapa? Tentara, ulama, atau PKI? Yang tidak tahu belajar sejarah. Ya. Mungkin kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur lebih tahu gitu ya. Kapan Gerwani membunuh orang-orang Islam, tokoh Islam. Di Kediri kapan anak PYI di masjid dihabisin. Kebetulan saya udah sholat di situ. Masjidnya direnovasi. Nah, Joko Widodo membuat aturan Kepres 17. Oke. Bahwa anak-anak atau keturunan PKI mendapat santunan. Kalau yang mendapat santunan berarti itu korban. Pelakunya siapa? Berarti tentara atau rakyat atau kelompok Islam. Jadi saya sampaikan terbalik-balik. Yang kedua, Joko Widodo mungkin ya dari mana kampungnya Jawa Tengah, nanti saya salah lagi ngomong gitu ya. Boyolali gitu ya. Ya. Nah, merasakan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Enak juga, kursinya empuk. Ya. Dari kursi empuk saya duduk ke kursi kayu, maka saya tidak akan mau. Betul? Betul. Karena sakit pantat saya. Ya, supaya ingat ini, saya poin-poin supaya Bapak Ibu ingat. Ya. Selanjutnya, enak juga jadi presiden nih, duitnya bertambah banyak. Ngatur sumber alam maunya gua, bini gua juga boleh ngatur gitu kan gitu. Maka Joko Widodo ingin setelah Joko Widodo mau 3 kali tidak boleh anaknya disodor. Berarti negara republik itu sudah dirubah menjadi negara, bukan negara tetapi kerajaan. Nah, kalau kerajaan berarti Joko Widodo itu bangsawan. Bangsawan dari mana? Itu pertanyaannya. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut supaya agak cepat. Mulai dari Joko Widodo, keadaan ekonomi semakin parah. Kata ahli ekonomi, yang kelompok paling atas, kelompok yang tengah pelaku ekonomi, kelompok paling bawah, kelompok tengahnya dihilangkan sehingga hanya atas dan bawah. Kepada yang bawah, yang paling atas ngomong, kamu ikuti saya, kalau tidak kamu ikuti maka kamu tidak bisa makan. Itu yang dilakukan adalah faham-faham komunis. Baik, tentang keuangan gitu ya, hutangnya tambah, yang nanggung rakyat gitu ya.
contoh soal saja, mungkin semuanya pada punya HP ya. Itu kereta api Jakarta-Bandung. Saya lama di Jakarta dan di Bandung, begitu bolak-balik. Sekarang mulai dulu sudah ada kereta, ya turunnya di Gambir. Sudah ada tol, ada travel, ada bus prima jasa yang tukang rokok bisa hidup prima jasa. Selamat datang. Tepuk tangan untuk saya dulu. Selamat datang. Selamat datang Pak. Lanjut Pak ya. Nah, selanjutnya masih diperlukan lagi membangun kereta api cepat. Padahal kondisi ekonomi masih belum baik. Awal bilang itu adalah G2G, artinya business to business. Tetapi belakangan kata Pak Menkyu, karena harus membayar lewat APBN, Pak Menkyu tidak mau. Tapi ternyata saya nggak tahu bagaimana penyelesaiannya selanjutnya. Sampai saya percepat saja, hutang, korupsi. Semua pejabat mantan zaman Joko Widodo begitu diperiksa, saya setor. Yang menjadi masalah adalah nama itu dimunculkan, tapi pihak penegak hukum tidak menghadirkan di pengadilan. Hukum, ya. Waktu di Solo masuk ke Sritek ada tulisan selamat datang Dr. Andus Joko Widodo. Dr. Andus. Ya saya bilang Dr. Andus gitu ya. Begitu masuk Jakarta jadi insinyur. Sampai jadi presiden. Kalau memang itu ijazah benar, tidak apa-apa. Kita bangga punya pemimpin yang pintar. Tapi permasalahannya, dapat diduga bahwa ijazah itu mulai dari SMA dan sebagainya perlu dipertanyakan. Jadi saya bukan katakan itu palsu ya, karena belum di meja hijau. Yang menjadi masalah, kenapa Joko Widodo kan ngomong, nanti saya akan tunjukkan ijazah saya di pengadilan. Tapi kenapa aparat hukum tidak segera mengirim ke pengadilan? Ini ibu-ibu yang warnanya kembang-kembang ya, anak buah Mary itu. Loh, kita sama-sama di lapangan kok, sama-sama panas. Ini ada Mary, ada siapa banyak tuh. Terus situasi internasional. Kenapa saya perlu sebutkan? Karena situasi internasional ini mempengaruhi keadaan di Republik. Masalah Palestina, ya salah orang Palestina memang. Kenapa salah orang Palestina perang dengan Israel? Karena tahun 47 orang Palestina memberikan peluang kepada orang Israel untuk tinggal. Waktu di atas kapal gitu, tolonglah orang Israel Palestina, saya bisa hidup. Nah, baru dikasih hidup, terus bangun negara. Lama-lama Palestina kamu pergi, saya yang di sini. Nah, itu kan bagus otaknya itu. Ya, supaya tahu kenapa Israel berpikirannya oleh orang-orang di internasional di negara luar pada tidak mau menerima Israel, karena seperti itu penyakitnya. Sudah ditolong, dikasih hati. Jawab sendiri. Nah, selanjutnya masalah serangan Amerika terhadap dan Israel terhadap Iran. Ya, ada BOP katanya gitu ya. Itu adalah badan yang bentuk oleh Trump. Padahal di dunia ini sudah ada namanya PBB. Kenapa bukan PBB yang menyelesaikan? Karena 5 yang menentukan hak veto di PBB. Kalau Trump bicara, yang 4 tidak akan mau, maka Trump keluar membentuk sendiri. Ada lagi kerjasama ekonomi. Nah, kalau nanti Presiden Prabowo ikut kepada ART atau BOP tadi, kalau Trump marah sama Cina, maka kita harus ikut marah kepada Cina. Pinter kan? Siapa yang pinter? Yang pinter siapa? Trump. Biar jelas Bapak Ibu ya, biar jelas. Pesawatnya Amerika melintas di daerah Republik, boleh dong
aku lewat katanya. Hukum internasional tidak. Selat Malaka, yang punya hak Selat Malaka itu 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, Trump, Amerika pengen ikut patroli, nggak boleh, karena kalau dikasih satu nanti Cinanya marah. Kan dekat dengan Laut Cina Selatan atau Laut Utara, ya bisa ribut gara-gara Selat Malaka. Oke. Jadi hitungan saya, negeri ini tidak baik-baik saja. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh pembicara Pak Hatta bahwa untuk memasgulkan presiden itu boleh, ada aturan di pasal 7A UUD 45 yang sekarang. Tapi perjalanannya tadi jauh bilang harus dewan DPR dikelola, masuk ke MK, dari MK kembali ke DPR, serahkan ke MPR. Panjang waktu, dan memang maksimal 9 bulan itu MK harus memberi keputusan. 9 bulan lama ya, keburu kitanya juga masuk angin semuanya nanti ya. Jangan bohong, saya di lapangan kok ya. Apa yang boleh diturunkan presiden? Yang pertama, dia melakukan pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, melakukan korupsi. Ini presiden dan wapres ya. Yang ketiga, melakukan penyuapan. Yang keempat, melakukan tindak pidana yang berat lainnya. Terus tadi judulnya realistis atau tidak? Nanti kesimpulan jawab sendiri Bapak Ibu ya. Saya tidak ngajarin. Jangan nanti saya anggap saya provokator nanti. Ya, saya nggak mau. Kalau dulu zaman Pak Harto, pemasgulan itu lebih mudah karena lewat MPR. Tapi sekarang bermuter-muter gitu ya. Dulu itu ditekan melalui demo yang besar. Ya, Senayan dikuasai. Pertanyaan saya nih sama baju yang kembang-kembang ini nih. Terakhir kumpul di depan DPR ada 1000 nggak? Ya sudah. Saya juga teriak-teriak di atas mobil. Jadi jangan mudah terhasut orang. Gampang kuasai DPR seperti 98. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Jangan dia yang berteriak, dianya hilang nggak ada. Nah, rakyat harus ada di depan. Jangan. Saya tidak mau rakyat menjadi korban. Kekuatan partai politik. Ya. Kata Pak Pacul ya, Bambang Pacul, nggak usah ngomong ke Senayan, ngomongnya ke ketua partai. Karena yang di Senayan hanya corong aja. Nah, Bapak Ibu, saya tidak usah ajarin ketua partai ini siapa. Nah, apakah ada ketua partai yang tidak korupsi? Ada. Mayoritas orang DPR korupsi tidak? Tidak. Baik, saya berikan jalan tengah. Ya. Karena kenapa? Kalau terjadi demo yang besar, maka terjadi konflik horizontal. Ya, kemungkinan begitu. Saya tentara, saya hitung semuanya. Jokowi punya itu besar-besar ya. Lihat termol apa ya? Lihat di HP ya. Dibayarnya gede-gede. Ini banyak. Ya. Nah, kalau yang Ibu Mary cukup dibayar pakai air itu aja, aku aja. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita pikirkan yang terbaik. Maka saya usulkan, kalau pemasgulan presiden memang ditunggu oleh sekelompok orang Indonesia, juga oleh orang-orang asing yang ingin menguasai republik ini. Saya sering keluar negeri, ternyata yang paling nikmat, paling enak itu Indonesia. Alamnya, apanya, iklimnya hanya 2, panas dan hujan. Tempat orang lain sampai berbulan-bulan kedinginan. Di negara lain airnya susah, buang air harus pakai kertas. Ya enggak? Mana?
higienisnya, sehatnya. Ya. Ya. Maaf, sebentar lagi. Terus kalau di republik ini tancap aja ini sesuatu. Singkong itu pohon singkong, biarkan tinggalkan saja, dia akan berbuah sendiri. Maka Bapak Ibu tidak akan kelaparan. Untuk menjadi negara yang besar menguasai di dunia adidaya katanya, harus punya tentara yang kuat. Tentaranya harus dibekali dengan senjata yang bagus, sehingga tentaranya tinggal pencet. Antar benua sudah bisa meledak. Bahannya itu lebih banyak berada di tanah kita republik ini. Maka negara manapun ingin menguasai republik ini, sama dengan Amerika ingin menguasai Venezuela, ingin menguasai Iran, sumber alam untuk hulu ledak nuklir itu, sumber minyak. Alhamdulillah saya sudah jalan-jalan di republik ini. Ke Freeport saya udah lihat, saya ikut makan di dalam situ ya, saya pengen tahu. Dan lain-lain. Jadi janganlah, Allah akan marah apabila kita tidak berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini ada kiai nih, nanti biar jelasin sama kiai. Nah, oleh karenanya jalan tengah apa yang paling baik supaya resistensinya, resikonya tidak terlalu besar, gitu ya. Yang pertama adalah pemasgulan Wakil Presiden Gibran. Saya purnawirawan yang ikut di Kelapa Gading menuntut 8 tuntutan. Yang nomor 8 pemasgulan Gibran. Kenapa harus dimasgulkan? Sebelum mencalonkan presiden sudah bermasalah. Ya, Pak Ubed sudah melaporkan. Tapi pada tutup mata tutup kuping. Ya. Proses persyaratan untuk jadi wapres MK-nya tidak benar. Oke. Dan DPR-nya juga bubuk-bubuk saja. Ya, karena tidak menuntut. Dan KPU-nya sendiri tidak melaporkan ada ketentuan baru, harusnya lapor ke DPR, Pak ini ada ketentuan baru, boleh nggak dilaksanakan? Semua pada bubuk-bubuk saja. Ya, kami sudah 1 tahun, berapa surat kami layangkan ke pemerintah, artinya eksekutif, legislatif, tapi tidak ada jawaban atau belum ada jawaban. Yang kedua adalah tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, sebagai seorang mantan presiden, sebagai mantan pemimpin bangsa ini, harusnya beliau adalah orang yang legowo. Ditanya oleh rakyatnya, Bapak sampean itu punya ijazah apa enggak? Ribut sehingga termul dan sebagainya. Berseliweran katanya ada uang miliaran. Saya tidak tahu benar dan tidaknya. Seandainya beliau sebagai negarawan, maka tunjukkan saja, ini ijazah saya, kalian diam semua. Amerika aja presidennya siapa yang politik kamu? Obama. Bapak Obama, sampean tidak boleh mencalonkan presiden, sampean bukan orang Amerika. Dia tunjukkan, saya akte kelahiran saya. Selesai. Jokowi terus muter-muter 1 tahun lebih. Kita juga tidak boleh memfitnah orang, ya. Kalau Pak Jokowi ternyata memang punya ijazah, ya kita alhamdulillah. Ya jangan keterusan. Kalau tidak, ya memang kita harus buktikan di pengadilan. Yang jadi masalah adalah karena ijazah bisa terjadi perkelahian kita sesaudara. Betul? Ya. Terus yang kedua selanjutnya, kita mendesak kepada presiden. Ya. Presiden Prabowo juga jangan enak-enak aja, harus bertanggung jawab. Ya, yang pertama kita tokoh-tokoh harus minta waktu pada presiden untuk berbicara. Antara lain, 1, Bapak itu pernah berjanji waktu mencalonkan diri begini. Yang intinya adalah untuk rakyat, betul? Ada janjimu ya. Jadi jangan seperti lagu. Janjimu yang ku nantikan, kan itu jadinya ya, nggak benar. Yang kedua, lakukan reshuffle kabinet. Orang-orang Jokowi tutupan 17 itu buang, ganti sama yang lain. Kita ini yang masih mikirin rakyat, betul.
nggak kepingin untuk jadi menteri begitu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Romawi waktu diserang, itu namanya kuda yang masuk ke dalam, namanya kuda Troya. Sudah masuk. Sekarang di Republik ini, Jokowi, kuda Troyanya Jokowi sudah ada di pemerintahan. Bagaimana Prabowo bisa berjalan? Tidak bisa. Laporannya ditutup-tutup. Ya. Misalkan laporannya jelek, MBG misalkan, banyak orang kecanduan. Oh, laporan udah tutup. Buang. Laporkan presiden, bagus Bapak. Pak Bowo tinggal ngomong, waduh MBG itu baik. Padahal tidak. Baik. Baik, selanjutnya. Ada reshuffle polisi. Ya, karena zaman Jokowi, polisi menjadi alat kekuasaan, alat oligarki. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 1 menit lagi, oke. Sama polisi. Tentara itu tugasnya ngamankan wilayah, ngamankan rakyat, wilayahnya Sabang Merauke. Polisi tugasnya, karena dia sipil yang dipersenjatai, adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi saya sekaligus meminta kepada pemerintah, tidak ada lagi calon-calon perwira dari polisi ikut belajar di Magelang. Betul? Saya lahir di Magelang. Karena kenapa? Tentara waktu dibentuk, saya waktu masuk Magelang sudah dididik otak ini, pertahankan negara ini, Pancasila udah 45, musuhnya harus dibunuh. Itu aja. Ya kalau kalah kamu ya mati. Itu aja. Polisi kan tidak begitu. Bagaimana melumpuhkan rakyat pada saat melakukan demo. Beda tugasnya. Oleh karenanya saya minta sekaligus sekarang reposisi polisi berada di mana? Masih di bawah presiden, maka akan sama dengan zaman Jokowi. Seluruh dunia polisi itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri karena tugasnya mengayomi rakyat. Kecuali Inggris, di bawah ratu, hanya Inggris. Yang terakhir, kita perlu nanti menyampaikan kepada Pak Presiden, antara lain tambahannya, Indonesia adalah politik bebas aktif. Jadi tidak ikut barat, tidak ikut timur. Ya. Kalau sekarang, kalau Amerika masuk Indonesia, Cinanya marah. Nah, begitu Cina masuk ini, Amerikanya marah. Yang kita takut adalah terjadinya perang di negara Republik ini. Saya tentara. Saya menghitung itu semua. Nah, kita tidak ada lagi kumpul begini karena nanti bom. Bapak, Ibu tinggal mati aja. Tidak akan kuat lari. Dalam 1 detik 1 kilometer segi 4 bom jatuh. Siapa 1 detik keluar dari 1 kilometer? Nggak ada. Sekarang lebih-lebih lagi. Kecuali Bapak Ibu membuat lubang di tanah lagi gitu ya. Boro-boro buat makan aja susah ya. Baik, yang kedua kita minta kepada Bapak Presiden, tolong dipertimbangkan baik-baik. Apakah mau keluar mau tidak dengan BOP kerjasama dengan Amerika, termasuk perjanjian dagang. Yang kedua adalah Selat Malaka. Itu punya 3 negara. Negara lain tidak boleh ikut. Jangan sampai menuai pertempuran di dekat negara Republik Indonesia. Saya rasa itu saja. Jadi kesimpulan saya, boleh saja presiden dimasulkan, resikonya besar. Coba pelan-pelan. Kalau saya mau berantem sama Pak Muslim nih, saya akan hitung Muslim nih. Muslim punya bela diri apa? Saya punya bela diri apa? Saya punya kemampuan apa? Pak Muslim punya apa? Kalau saya merasa lebih, maka saya ajak berkelahi. Tetapi kalau saya punya saya tidak sama atau di bawah Muslim, maka saya tidak akan ajak berkelahi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengajak begini dan sebagainya, jangan langsung ditelan. Nah, nanti ada waktu pertanyaan, silahkan tanya kalau ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.